Jika biasanya kami membahas asal-usul dan sepak terjang dari suatu karakter Marvel, dari awal mereka muncul hingga meninggal, kali ini kami akan membawakan judul yang sedikit berbeda dengan menceritakan dan membahas mengenai item penting yang terdapat di dalam film MCU. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan pada episode perdana kali ini, kami akan membahas mengenai Stormbreaker. Senjata kuat yang dimiliki oleh Thor Odinson yang terbukti efektif dalam membantunya mengalahkan musuh serta memenangkan setiap pertarungan di sepanjang film. Kira-kira seperti apa keseruan membahas Stormbreaker? Berikut ini adalah video selengkapnya. Stormbreaker adalah senjata berbentuk kapak yang dikerjakan oleh E3, salah satu dari spesies dwarf alias ras kurcaci kuno yang masih tersisa dari kelompoknya. Spesies dwarf sendiri terkenal sebagai pekerja pandai besi yang cukup terampil. Mereka menjadi sekutu dari bangsa Asgardian dan dipercaya untuk menciptakan senjata-senjata super kuat yang kemudian akan dipakai oleh para dewa. Stormbreaker sendiri termasuk salah satu senjata yang diproduksi. Dia terbuat dari bahan metal khusus yang bernama Uru, ditempa di daerah Nidavellir, dan memiliki kemampuan khusus untuk memanggil jembatan Bifrost. Stormbreaker dibuat guna menggantikan Mjolnir yang sudah hancur, dan senjata ini sengaja diciptakan sebagai sarana untuk membantu menghentikan kekejaman Thanos. Hingga setelah pertempuran melawan Meta-Titan berakhir, Thor kembali memakai Mjolnir yang semula digunakan oleh Jane Foster alias Mighty Thor. Stormbreaker kemudian diberikan kepada Love, anak dari Gorr the God Butcher, yang kembali dibangkitkan dari kematian setelah dia bertemu dengan Eternity. Stormbreaker dirancang oleh para kurcaci Nidavellir untuk menjadi senjata terhebat dalam sejarah Asgard. Maka tidak heran senjata tersebut memiliki kelebihan khusus di mana bisa mendatangkan jembatan Bifrost bagi para pemakainya. Sebelum kedatangan Thor, Stormbreaker tidak pernah ditempa dan hanya menjadi salah satu rancangan saja. Hingga E3 bersedia untuk menciptakannya sebagai bentuk balas dendam setelah Thanos membantai semua kurcaci yang ada di sana. Dan hanya menyisakan E3 seorang sebagai satu-satunya yang masih tersisa. I'm gonna hold it open. That's suicide. So is facing Thanos without that axe. Pada tahun 2018, Thor, Rocket Raccoon, dan Groot mereka pergi menuju Nidavellir untuk menempa senjata. Setelah mereka tiba, bengkel Nidavellir yang biasanya ramai justru terasa dingin dan sunyi serta dipenuhi dengan kerusakan di mana-mana. E3 kemudian muncul di hadapan mereka dan kurcaci itu mengetahui bahwa Thor sangat membutuhkan senjata baru. Jadi dia memutuskan untuk menempa Stormbreaker. Dengan bantuan dari Thor dan Rocket, E3 berhasil mengaktifkan kembali cincin Nidavellir yang semula macet karena tidak pernah beroperasi dalam waktu yang lama. Sekarang dengan aktifnya mesin tersebut, tempat produksi itu bisa beroperasi seperti sedia kala. Sayangnya, Thor masih harus menyalakan mesin pelebur secara manual, mengingat mesin bintang neutron yang digunakan untuk melelehkan batangan Uru tidak dapat menyala. Tindakan ini sempat dianggap sebagai upaya bunuh diri, mengingat siapapun tidak akan bisa bertahan dengan pancaran energi panas sebesar itu. Namun Thor yang sejatinya adalah dewa Asgard, ditambah dia mengenakan Asgardian Steel Battle Armor, maka dewa itu masih bisa bertahan meski harus mendapatkan cedera yang sangat parah. Setelah itu, E3 berhasil melelehkan batangan Uru dan menuangkannya ke dalam cetakan khusus. Kurcaci itu kemudian menghancurkan cetakannya, memperlihatkan dua bilah kapak yang berhasil dicetak dengan sempurna. Tapi sayang, pegangan senjatanya tidak tersedia di sana. Melihat Thor yang nyaris mati setelah menerima pancaran panas dari bintang neutron, E3 terlihat kebingungan karena tidak bisa menemukan pegangan yang cocok untuk senjata tersebut. Di saat yang bersamaan, Groot yang semula terlihat acuh kemudian tergerak dan memberikan pegangan untuk senjata tersebut. Dengan berani, remaja itu menggenggam potongan logam yang masih panas, kemudian memotong lengannya sendiri untuk dijadikan sebagai pegangan. Dengan cara ini, Stormbreaker kemudian tercipta. Senjata tersebut berhasil dibuat dalam situasi yang tepat karena jika mereka telat beberapa detik sekalipun, Thor tidak akan terselamatkan karena tidak bisa menahan cedera parah yang diterimanya. Setelah Thor selamat, Stormbreaker digunakan untuk memanggil jembatan Bifrost yang mengarah menuju Wakanda.
Senjata itu kemudian digunakan selama pertempuran antara Avengers di bumi melawan pasukan Outriders. Hebatnya, Stormbreaker bisa melipat gandakan kekuatan petir milik Thor dan memancarkan energi secara besar-besaran, memudahkan bagi sang God of Thunder untuk menghancurkan pesawat Outrider dropship dan mesin roda penghancur bernama The Tracer yang ada di sana. Saat Thanos tiba di Wakanda, semua pahlawan terlihat kesusahan untuk menghentikannya. Ini dikarenakan penggunaan Infinity Gauntlet dan Infinity Stone yang memudahkan bagi Thanos untuk menghalau setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Hingga ketika Thanos berhasil mendapatkan batu terakhir, Thor kemudian datang, dia melemparkan Stormbreaker yang ternyata bisa menghalau serangan Infinity Stone hingga kemudian mendarat tepat mengenai dada Thanos. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Stormbreaker adalah senjata terkuat karena menjadi satu-satunya senjata yang bisa menembus kekuatan semua Infinity Stone ketika diaktifkan secara bersamaan dan bahkan melukai sang Meta-Titan. Sementara senjata milik Avengers yang lain tidak mampu menghentikan aksinya. Namun, keputusan yang dipilih oleh Thor ternyata kurang bijak. Bukannya menggunakan Stormbreaker untuk memenggal kepala Thanos, Thor memutuskan untuk menusuk dadanya agar penjahat itu merasakan sakit dan menderita sebelum akhirnya tewas. Momen ini justru dimanfaatkan untuk melakukan snap dan Thanos berhasil melenyapkan setengah populasi kehidupan di seantero alam semesta. Setelah sukses dengan misinya, Thanos kemudian berteleportasi. Dia meninggalkan Stormbreaker yang semula melukai tubuhnya, membuat senjata itu tergeletak di atas tanah dalam kondisi berlumuran darah. Karena menjadi senjata ampuh yang dimiliki oleh Thor, maka jelas Stormbreaker selalu dibawa kemanapun God of Thunder pergi. Ini termasuk ketika dia menetap di markas Avengers dan bertemu dengan anggota yang lainnya. 3 minggu kemudian, Thor memanggil Stormbreaker saat dia berbicara dengan Carol Danvers mengenai upaya penyerangan yang akan mereka lakukan. Thor memanggil senjata itu tepat di samping Captain Marvel dengan tujuan untuk menguji tekad dari anggota baru tersebut. Dan ketika Carol tidak bergeming sedikit pun, Thor terlihat tertarik dengan wanita itu karena dia menunjukkan dedikasi yang kuat sebagai pahlawan yang berani serta bukan pribadi yang pengecut. I like this one. Para Avengers kemudian berhasil mendeteksi keberadaan dari Thanos setelah mereka mengetahui adanya ledakan energi khusus serupa saat Thanos melakukan snap untuk melenyapkan setengah populasi. Supervillain itu ternyata bersembunyi di sebuah lokasi yang dikenal sebagai planet 0259S alias The Garden, tempat di mana Thanos memutuskan untuk pensiun setelah misinya berhasil dilaksanakan. Bersama dengan para Avengers, Thor terlihat membawa Stormbreaker menaiki pesawat Benatar. Setelah berhasil berjumpa dengan sang Meta-Titan, Thor menggunakan senjata tersebut untuk memotong lengan kiri milik Thanos guna mencegahnya mengaktifkan Infinity Stone. Hingga ketika mereka semua menyadari bahwa Thanos sudah menghancurkan semua Infinity Stone sampai ke tingkat atom karena merasa tidak lagi membutuhkannya. Thor yang marah kemudian memutuskan untuk menebas kepala dari supervillain itu menggunakan Stormbreaker miliknya dan membuat Thanos langsung tewas seketika. Why would I be scared of that guy? I'm the one who killed that guy, remember? Kegagalan Avengers dalam mengembalikan kondisi alam semesta membuat semua anggotanya tenggelam dalam keputusasaan. Tidak terkecuali dengan Thor yang terlihat begitu depresi dan sangat menyesal karena dia memilih untuk menyiksa sang Meta-Titan, bukannya langsung menebas kepalanya. Hal ini membuat God of Thunder itu menjadi pribadi yang murung. Dia mengurung diri dan melampiaskan kegagalannya dengan cara mabuk-mabukan. Tidak heran sekarang tubuhnya menjadi membengkak, tidak lagi kekar dan ideal, memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan. Stormbreaker pun terlihat tergeletak di sana dan tidak pernah tersentuh karena Thor yang memilih untuk bermalas-malasan serta tidak lagi terlibat ke dalam pertempuran. Pada tahun 2023, Stormbreaker kembali digunakan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun didiamkan begitu saja. Profesor Hulk dan Rocket berhasil meyakinkan Thor yang depresi untuk kembali berjuang dalam mengembalikan setengah populasi yang hilang. Selama pertempuran melawan Thanos yang berasal dari timeline alternatif, Thor menggunakan Stormbreaker dan juga Mjolnir yang diambil ketika melakukan perjalanan waktu. Dua senjata dipakai secara bersamaan, sebuah ide yang sengaja dipilih sebagai cara untuk membantu mengalahkan Meta-Titan. Meskipun kombinasi Stormbreaker dan Mjolnir memberikan efek yang luar biasa selama pertempuran, namun tetap saja Thanos lebih unggul melawan trio Avengers. Dalam suatu momen, sang Meta-Titan bahkan berhasil menangkap Stormbreaker tepat ketika Thor memanggilnya.
Senjata itu bahkan nyaris melukai Thor saat Thanos menusukkannya tepat menuju dadanya. Dalam tahap akhir pertempuran, Thor menggunakan Stormbreaker untuk melawan kekuatan gabungan dari Outriders, Chitauri, Sekeran, dan Black Order versi alternatif. Pada satu momen, Steve Rogers bahkan sempat menggunakan Stormbreaker, tapi Thor dengan cepat memintanya untuk bertukar senjata. Hingga setelah pertarungan berakhir, Thor bergabung dengan tim Guardians of the Galaxy yang sebelumnya sempat menyelamatkannya. Sang God of Thunder juga membawa Stormbreaker ke dalam petualangan yang baru bersama mereka. Selama bergabung bersama dengan Guardians of the Galaxy, Stormbreaker digunakan oleh Thor ketika berpetualang bersama mereka. Di sini Thor mulai berubah, dirinya terus berlatih hingga berat badannya turun dan fisiknya kembali ke dalam kondisi prima. Pada tahun 2025, para Guardians pergi menuju Indegar, sebuah planet dengan 3 matahari yang menghiasi langitnya. Pada momen ini, Thor memutuskan untuk bermeditasi. Dia menancapkan Stormbreaker tepat di atas bukit. Hingga Peter Quill dan rekannya kemudian datang, mereka meminta bantuan dari sang God of Thunder untuk membantu melawan pasukan Habuska the Horrible yang melakukan invasi di planet Indegar. Thor yang menyukai pertempuran kemudian bersedia. Dia mencabut Stormbreaker dari tanah lalu menggunakannya sebagai sapu terbang untuk pergi menuju lokasi pertempuran. Setelah menyombongkan diri di depan King Yakan, Thor kemudian memanggil Stormbreaker-nya dan mulai bertarung. Dia melompat untuk melawan musuh, mengayunkan kapak pusaka tersebut, dan melemparkannya, membuat pihak lawan tidak bisa menandingi kekuatannya. Pertarungan ini berakhir dengan Thor yang memutuskan untuk menerobos ke dalam kuil suci dari masyarakat Indegarians, membuat tempat tersebut hancur karena memang terbuat dari bahan yang mudah pecah. Setelah Gorr dipengaruhi oleh pedang All Black the Necrosword, pria itu berambisi untuk membantai semua dewa yang ada di alam semesta, sembari memikirkan sebuah cara bagaimana bisa mencapai Eternity guna mengabulkan keinginan terbesarnya. Setelah mengetahui bahwa gerbang Eternity membutuhkan jembatan Bifrost sebagai kunci masuknya, Gorr merencanakan penyerangan di New Asgard karena dia tahu Asgardian adalah bangsa yang sangat dekat dengan Bifrost. Don't touch my things. Pasukan Shadow Monster kemudian dikerahkan hingga memicu pertikaian melawan Thor. Ketika bertarung, Gorr menyadari bahwa Stormbreaker adalah senjata yang sangat spesial karena bisa dimanfaatkan untuk membuka gerbang Eternity. Namun karena terpojok dan kalah jumlah, supervillain itu memutuskan untuk melarikan diri sambil menculik anak-anak New Asgard. Mereka yang diculik dimanfaatkan sebagai sandera agar Thor mau menyelamatkannya, dan Gorr bisa mendapatkan Stormbreaker yang selalu dibawa oleh Thor dimanapun dia berada. Melihat Jane Foster yang menjelma menjadi Mighty Thor, membuat Thor penasaran dengan kehadiran Mjolnir yang selama ini sudah ditinggalkannya. Tepat setelah dihancurkan oleh Hela, semua orang mengira Mjolnir hanyalah serpihan metal uru yang tidak lagi berguna, apalagi bisa membantu Thor selama pertarungan. Serpihan itu kemudian diamankan dan menjadi benda yang dipertontonkan kepada semua wisatawan yang mengunjungi New Asgard. Hingga datanglah Jane Foster yang ternyata cukup layak untuk menggunakan senjata tersebut. Ini dikarenakan mantra khusus yang diberikan oleh Thor kepada Mjolnir ketika God of Thunder itu masih berpacaran dengan Jane Foster. Dalam mantra yang diucapkannya, Thor meminta agar senjata tersebut melindungi kekasihnya apapun yang akan terjadi. Maka jelas ketika Jane Foster datang dalam kondisi sakit, palu itu merubahnya menjadi Mighty Thor lengkap dengan kostum khasnya. Lebih hebatnya lagi, Mjolnir menjadi palu super yang bisa hancur dan kemudian kembali menyatu. Sebuah senjata yang terlihat unik dan sangat membantu dalam pertempuran. Thor yang penasaran kemudian mencoba untuk mendekati Mjolnir dan berusaha memanggilnya. Tindakan Thor yang penasaran dan berharap masih bisa menggunakan Mjolnir tentunya memiliki alasan. Palu itu adalah senjata ikoniknya yang sudah dipakai dalam waktu yang sangat lama. Keduanya sempat dipisahkan, namun sekarang bisa kembali bersatu. Banyak suka duka dari Thor dan Mjolnir, sehingga Thor sempat iri ketika melihat senjata ikoniknya lebih memilih bersama dengan orang lain daripada bersamanya. What? We were just talking.
Siapa sangka usaha Thor dalam mendekati Mjolnir justru membuat Stormbreaker menjadi cemburu. Senjata itu merasa diduakan karena Thor yang lebih memilih mendekati Mjolnir, padahal Stormbreaker bertanggung jawab dalam mengalahkan pasukan Thanos, juga nyaris menghentikan kejahatan dari Meta Titan tersebut. Kecemburuan Stormbreaker juga masuk akal, senjata itu pada dasarnya terbuat dari lengan Groot ketika masih berusia remaja. Dan seperti yang kita tahu, remaja memiliki pikiran yang belum stabil, perasaan yang mudah berubah-ubah, maka wajar jika Stormbreaker yang baru berusia 5 tahun terlihat cemburu karena merasa Thor lebih menyukai Mjolnir daripada dirinya. What are we thinking? Thinking what? I'm thinking it too. Omnipotent City. Dalam usaha mengalahkan Gorr, Thor dan rekannya membutuhkan bantuan dari para dewa. Maka mereka berinisiatif untuk menuju Omnipotent City, tempat di mana dewa-dewa dari banyak mitologi berkumpul dalam satu lokasi yang sama. Dengan mendatangi tempat tersebut, Thor berharap bisa membentuk satu tim khusus yang terdiri dari dewa-dewa kuat guna membantunya dalam menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh Gorr the God Butcher. Sayangnya, kecemburuan Stormbreaker masih berlanjut. Senjata itu tidak mau mengikuti perintah tuanya, termasuk saat diminta mengaktifkan jembatan Bifrost. Stormbreaker, what are you doing? Is this about Mjolnir? Maka dari itu, Thor, Mighty Thor, Valkyrie, dan juga Korg memutuskan untuk menaiki satu kendaraan khusus guna memudahkan mereka berempat untuk melakukan perjalanan menuju Omnipotent City. Akhirnya mereka menaiki kendaraan yang dikenal sebagai The Eager. Ini adalah perahu bergaya Viking yang ditarik oleh Tooth Grinder dan Tooth Grancer, dua kambing raksasa pemberian pemimpin planet Indegard, sebagai hadiah karena sudah membantu mengusir musuh. Kendaraan ini juga ditenagai oleh kekuatan Stormbreaker, sehingga lebih terpusat dan terkendali, membuat Thor dan rekannya bisa berpergian kemanapun mereka inginkan. Setelah gagal meyakinkan Zeus untuk membentuk pasukan, bahkan Thor dan rekannya terlibat ke dalam pertarungan yang berakhir dengan kekalahan Zeus. Pada akhirnya, Thor dan rekannya berhasil mendapatkan petir Thunderbolt yang digunakan untuk membantunya dalam mengalahkan Gorr the God Butcher. The Eager dan Stormbreaker sebagai navigatornya terlihat menerobos masuk ke dalam kuil setelah mendengarkan siulan dari Korg. Kendaraan itu kemudian dinaiki untuk menuju ke lokasi berikutnya, yakni Shadow Realm. Sebuah lokasi di luar angkasa di mana hanya berisikan kegelapan tanpa adanya cahaya. Dan Gorr sengaja menjadikan lokasi ini sebagai tempat pemberhentian untuk memancing Thor agar mau menghampirinya. Everything is fine. We did great back there. We killed Zeus. You killed Zeus. Selama perjalanan menuju Shadow Realm, kecemburuan Stormbreaker kembali diperlihatkan. Kala itu, Thor dan rekannya sedang mendiskusikan seperti apa rencana mereka selanjutnya. Saat Thor membanggakan diri karena sudah berhasil mengalahkan Zeus, bahkan dia merasa puas karena berhasil mendapatkan petir Thunderbolt yang sangat kuat dan terkenal, Stormbreaker terlihat marah ketika tahu Thor memuji petir berwarna emas tersebut secara berlebihan. It's slender, it's powerful, it's beautiful. Maka dari itu, Thor langsung membelokkan ucapannya, di mana menurutnya senjata itu hanya pantas dipakai oleh Valkyrie, bukan olehnya. I mean, it's not really what I'm into because I've got my weapon out there, can I? Guna meluruskan permasalahan dan mengatasi rasa kecemburuan dari senjatanya, Thor berinisiatif untuk berbicara secara empat mata. Dalam dialog tersebut, Thor mengaku hanya ingin menyapa Mjolnir karena senjata itu adalah pusaka masa lalunya. Sementara sekarang sudah ada Stormbreaker yang menjadi penggantinya. Jadi Stormbreaker tidak perlu cemas karena Thor tetap setia untuk membawanya ke dalam pertempuran seru. Baik Mjolnir maupun petir Thunderbolt tidak akan bisa menggantikan posisinya sebagai senjata favorit. Guna mendinginkan suasana, Thor bahkan memberikan segelas bir kepada Stormbreaker sebagai sebuah tanda persahabatan mereka. Pada akhirnya, Thor sampai di sebuah planet berukuran kecil, namun tidak ada warna yang muncul di sana. Hanya ada bayangan gelap dan semuanya hitam putih. Kurungan yang semula mengangkut anak-anak New Asgard juga sudah kosong tanpa ada satupun manusia di dalamnya. Namun meski begitu, Thor dan rekannya memutuskan untuk terus menelusuri lokasi tersebut. Hingga ketika mereka menemukan sebuah bangunan, Jane menyadari bahwa mereka dijebak karena Gorr hanya menginginkan Stormbreaker untuk bisa membuka gerbang Eternity. Dengan cepat, Jane memperingatkan semua orang dan juga membuang Stormbreaker agar menjauh dari jangkauan Gorr. Sayangnya, semua berhasil dilumpuhkan. Gorr menangkap mereka bertiga dan memaksa Thor agar mau memanggil Stormbreaker untuknya.
Dalam kondisi terdesak, Thor tidak tega ketika menyaksikan Jane Foster dan Valkyrie yang disiksa sementara dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Thor menyerah, dia memanggil Stormbreaker, menciptakan ledakan besar yang bisa melepaskan mereka semua. Pertarungan kemudian terjadi. Thor mempersilahkan Gorr jika ingin mendapatkan Stormbreaker, asalkan dia bisa mengalahkannya. Sementara Jane dan Valkyrie disibukkan dengan melawan pasukan Shadow Monster yang sudah dipanggil sebelumnya. Sayangnya, kubu Thor harus kalah setelah Valkyrie mendapatkan tusukan dan Jane Foster yang kelelahan. Thor yang berniat melarikan diri dengan mengaktifkan jembatan Bifrost justru dikejutkan dengan kemunculan Gorr yang berhasil merebut Stormbreaker tepat ketika semua orang berteleportasi menuju ke bumi. Hingga ketika Gorr berhasil mencapai Eternity, dia memaksa Stormbreaker untuk mengeluarkan jembatan Bifrost, lalu diarahkan tepat menuju gerbang tersebut. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, dan Thor kemudian datang tepat pada saat anak-anak dari New Asgard sedang terancam. Tidak ingin rencananya diganggu, Gorr kemudian memanggil pasukan Shadow Monster guna melawan Thor dan semua anak-anak di belakangnya. Melihat pasukan Shadow Monster yang cukup banyak, Thor meminta bantuan kepada anak-anak New Asgard agar memudahkannya mencapai Stormbreaker dan membatalkan niat Gorr untuk mencapai Eternity. Setelah anak-anak diperintahkan untuk mencari senjata, Thor dengan bantuan petir Zeus kemudian membagikan kekuatan petirnya kepada anak-anak tersebut dengan durasi sementara. Dengan cara ini, meskipun Thor tidak mendapatkan pasukan dari para dewa, namun dia menciptakan pasukannya sendiri guna membantunya mengalahkan Shadow Monster dalam jumlah yang cukup banyak. Thor sendiri terlihat kesusahan ketika dia berhadapan dengan Gorr. Hingga ketika akan dieksekusi, Jane Foster kemudian datang untuk membantu. Kombinasi keduanya sukses membuat Gorr kewalahan, sementara Thor berusaha membujuk Stormbreaker untuk berhenti membuka gerbang. Tepat ketika Thor berhasil menyelamatkan Stormbreaker, dia memberikannya kepada Axel alias anak dari Heimdall untuk membawa pulang senjata tersebut dengan memanggil jembatan Bifrost. Meskipun Stormbreaker sudah diamankan, nyatanya pintu gerbang Eternity berhasil terbuka. Gorr yang mencapai lokasi tersebut pertama kali mendapatkan kesempatan untuk mengabulkan harapannya kepada entitas kosmik yang ditemuinya. Setelah melihat rasa cinta yang Thor berikan kepada Jane Foster, hati Gorr kemudian bergetar. Dia mengubah keinginannya dari yang semula ingin membinasakan para dewa, menjadi teringat dengan mendiang anak perempuannya. Untuk itu, Gorr yang sekarat kemudian meminta kepada Eternity untuk mengabulkan harapan terakhirnya. Dia ingin agar Eternity menghidupkan kembali anaknya yang sudah tewas agar bisa melihatnya untuk terakhir kali sebelum akhirnya meninggal dunia. Anak perempuan itu dikenal sebagai Love dan dia mewarisi kekuatan kosmik dari Eternity. Mendekati ajal, Gorr memohon kepada Thor agar mau merawat anaknya. Dan dengan penuh keikhlasan, Thor bersedia merawat anak tersebut, bahkan mempersilahkannya menggunakan Stormbreaker, sementara Thor kembali menggunakan Mjolnir. Mungkin senjata yang pada dasarnya masih remaja, memiliki ketertarikan kuat dengan Love yang juga masih berusia belia. Dan itulah kisah lengkap asal-usul juga sepak terjang dari Stormbreaker, senjata pamungkas pembunuh Thanos yang terbukti sangat kuat jika dipakai ke dalam pertempuran. Semoga dengan menyaksikan video ini, pengetahuan kalian akan film-film MCU bisa semakin bertambah, khususnya bagi para penggemar baru. Nah, seperti tradisi kita sebelum-sebelumnya, bagi kalian yang menyaksikan video ini sampai selesai, silakan tulis, "Min, aku nonton sampai selesai" di kolom komentar. Sebagai bukti bahwa kalian benar menyaksikan video ini sampai detik akhir, dan tidak ada sedikit pun informasi yang kalian lewatkan. Kalau kalian sendiri lebih suka dengan Stormbreaker,
Mjolnir, atau mungkin pedang Necrosword? Kami ingin tahu jawabannya dan tuliskan jawaban kalian beserta dengan alasannya. Mungkin itu saja video kali ini. Silakan request untuk judul video yang menarik dibahas pada kesempatan berikutnya. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out. Sampai jumpa di video lainnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.